Bentar. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami tim Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Malang. Saya Yuni hadir kembali ke ruang dengar Anda, tentunya menemani suasana hari Anda dengan sajian Kiprah Indonesia ini dan materi-materi yang kami sampaikan. Ini juga semoga menambah wawasan kita, ya, menjadikan inspirasi juga. Dan pendengar, hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan saya dengan narasumber, yaitu Ibu Erma Lestari SPD MPD, tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada anak Down syndrome di LKS Darul Azhar Karangploso. Bagaimana obrolan saya? Nah, saya akan menyapa dulu narasumber yang sudah ada di monitor saya ini, karena kita melalui Zoom, ya, Bu Erma. Assalamualaikum, selamat siang Bu Erma. Selamat siang. Iya, sebentar ya, belum terdengar ini suaranya. Mohon maaf, suaranya belum terdengar ini. Oh iya. Apa suara Bu Erma? Apa sudah terdengar? Terdengar ya. Iya. Apa suara saya sudah terdengar? Belum tersambung suaranya ini, jadi mohon maaf. Suara Bu Erma? Apa? Ya. Ya. Apa suara saya terdengar? Belum terdengar Bu Erma nih suaranya, ya. Apa sudah terdengar? Ya. Apa sudah terdengar suara saya? Masih belum terdengar nampaknya. Kita nanti akan berbicara tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada anak Down syndrome, ya, di sekolah Darul Azhar Karangploso ini bersama Ibu Erna dari Universitas Merdeka Malang. Mohon maaf Bu Erna, sebentar ya, mohon ditunggu. Bu Erna. Ya, saya sudah mendengar.
gitu ya pada anak-anak yang Down syndrome ini. Jadi apa yang harus dilakukan, kemudian meskipun ini adalah pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Nah, bahasa yang baik, yang benar seperti apa yang harus diterapkan pada anak Down syndrome ini ya. Jadi nanti kita akan menyimak penjelasannya dari Bu Erma Lestari SPD MPD dari Universitas Merdeka Malang ya. Nah, untuk Down syndrome sendiri ini gambarannya seperti apa, kemudian cara memperlakukannya juga bagaimana ya, karena kita juga tidak tahu ini kalau kita belum tahu juga mendengarkan penjelasan dari Bu Erma yang sudah langsung kemarin memberikan pembinaan pada anak-anak di sana ya. Sayang sekali komunikasi kita belum tersambung dengan Bu Erma. Bu Erma sih sebetulnya udah mendengarkan suara saya, tapi saya yang belum bisa mendengarkan suara Bu Erma. Jadi kalau saya baca-baca di sini ya, untuk menghadapi anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus gitu ya, ini sepertinya kalau saya baca ini Down syndrome ini merupakan kelainan genetik yang sering terjadi. Nah, ada banyak bayi yang lahir dengan kondisi ini setiap tahunnya. Dengan terapi dan dukungan yang tepat, ini dapat diberikan sejak dini, karena anak Down syndrome ini diharapkan bisa hidup lebih produktif lagi. Nah, penyebab Down syndrome ini juga pastinya kita tidak tahu ya. Untuk saya sendiri sih pastinya tidak tahu, karena saya juga belum ngobrol-ngobrol jelasnya seperti apa. Hanya yang pernah saya sedikit baca bahwa ketika kita melakukan pengobatan pada anak-anak yang mengalami Down syndrome, ini sebetulnya untuk mengatasi kondisi yang menyertainya dan membantu penderita dalam beraktivitas. Nah, metode pengobatannya ini dapat berupa terapi ataupun juga obat-obatan. Memang kalau untuk Down syndrome sendiri mungkin tidak bisa dicegah, tetapi besar kemungkinan ini bisa dibina, diarahkan. Jadi tentunya dengan anak-anak yang Down syndrome ini memerlukan perlakuan khusus ya. Dan bagaimana cara memperlakukannya, apakah bisa disamakan dengan anak-anak seperti pada umumnya begitu. Nah, ini sebetulnya saya butuh penjelasannya ini ya, dan kita semua masyarakat juga memerlukan penjelasan. Tapi nanti barangkali penjelasannya dari Ibu Erma ini, saya berharap kita segera tersambung lagi dengan Bu Erma ya. Bagaimana dengan
Iya, masih belum terdengar ini. Bu Erma-nya Tes. bergabung padahal ya. Apa suara saya terdengar? Ya. Bu Erma? Ya. Ya. Terdengar tapi kecil ya. Oh. Terdengar tapi kecil ya. Terdengar suaranya tapi kecil sebentar. Apa saya coba pindah ke perangkat lain? Ya. Sebentar ya, Bu Erma. Sudah terdengar sih Bu Erma? Iya. Sholat Mas. Oh ya, diwakilkan ini ya. Takut hilang hadiahnya ya. Iya Mas. Ya, nanti ketentuannya harus ngambil ke KPPN ya. Nanti bisa diambil di bedroom. Tes. Iya Apa Bu sih? Erna sudah cukup besar Bu Erna. Di drive-thru KPPN. Di TV Sidarta ada. Baik, sudah terdengar suara saya? Baik, silakan Bu Erna sambil berjalan ya. Ah iya. Ya, mohon maaf ini. Jadi apa namanya, kita berbicara tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada anak Down syndrome ini ya, yang sudah Bu Erna coba terapkan atau berikan pembinaan atau pelatihannya ya di Darul Azhar ini. Mungkin bisa bercerita dulu Bu Erna. Silakan. Baik, pertama memang saya mendapatkan inspirasi ini ketika saya mengikuti kegiatan sebelum saya menerapkan kegiatan yang saya lakukan untuk pengabdian Umer. Saya sudah mengikuti beberapa kali kegiatan di situ, pengabdian juga. Nah, saya melihat ternyata di panti asuhan tempat saya melakukan pengabdian, di situ banyak anak-anak yang Down syndrome, karena memang mereka bukan hanya diantar, tetapi mereka juga banyak ya anak-anak yang kurang beruntung seperti itu, khususnya secara fisiknya. Di sini saya mencoba berkomunikasi. Ada yang pertama kali seperti mendekat, mungkin pengen kenalan ya sama kami tim pengabdian seperti itu, menarik perhatian saya. Oh, bagaimana karena saya seorang dosen bahasa Indonesia, bagaimana caranya saya setidaknya memberikan mereka pengetahuan bahasa Indonesia, agar pengunjung di situ kan bukan hanya dari orang Jawa saja di panti itu, banyak pengunjung dari luar daerah, agar ketika ditanya mereka bisa diajak sedikit berkomunikasi. Misalnya mereka mengerti kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, mencuci tangan, jadi diajarkan melalui kegiatan sehari-hari dulu seperti itu. Terus juga tantangan dalam menghadapi kegiatan ini, ada yang ingin menyerang tiba-tiba, karena kan kita harus memaklumi mereka adalah anak-anak yang luar biasa yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan kita. Jadi di situ ketika mereka ingin menyerang itu para pengasuhnya itu juga waspada, ketika ada orang baru di situ waspada. Seperti itulah kegiatan. Ketika saya melakukan kegiatan tidak dilepas begitu saja, tetapi di situ ada pengasuhnya yang tahu, oh kira-kira anak ini nanti tiba-tiba melakukan penyerangan seperti itu. Berapa banyak yang ada di sana ini Bu? Itu sekitar kan 15 sampai 20, tapi kan anak-anaknya itu jadi saya bagi-bagi, kadang hanya mengikuti 5 peserta dulu seperti itu, jadi kegiatannya tidak dapat dilakukan sekaligus. Bahkan ketika saya melakukan kegiatan di situ, anak-anak yang maksudnya anak-anak yang lain selain karakteristik Down syndrome, mereka juga mengikuti kegiatan kami. Gitu. Jadi tidak khusus untuk anak-anak yang Down syndrome saja ya? Ya, meskipun tujuan utama saya adalah
itu anak-anak Down syndrome, tetapi karena anak-anak lain ingin ikut belajar dan mereka yang anak-anak Down syndrome tersebut juga merasa lebih rileks ketika ada teman-temannya, jadi mengikuti seperti itu. Nah, tapi mereka bisa ini ya Bu ya, bisa menyatu gitu. Menyatu, tetapi kadang ya berada di pikirannya sendiri seperti itu. Mereka tetap menyatu karena kan mereka tinggal di situ bersama-sama. Jadi ya memang mereka seperti anak-anak lainnya. Cuman kadang kalau pas nanti berada di pikiran sendiri seperti itu. Mereka tetap ada bersosialisasi. Bahkan ada satu anak ajak saya jadi anak gitu. Kebetulan saya ya sama tim juga, terus ada yang lain ajak saya, ambil saya sebagai anak seperti itu. Oh gitu. Jadi mereka juga berpikiran mereka ingin memiliki orang tua di situ. Oh gitu. Iya. Iya, agak terharu juga saya mendengarnya. Ini yang diajarkan Bu Erma ini jadinya ke arah mananya ini Bu? Ke arah pembelajaran pertama, yaitu pengenalan hurufnya, karena bahasa Indonesia itu kan kita kenal melalui pengucapan huruf. Setelah itu baru kata. Ketika kata kita menjadi frase, klausa, seperti itu. Saya tidak sampai meningkat harus mereka menulis satu alinea, tidak. Cukup mereka menyebutkan misalnya anggota tubuhnya seperti itu. Menyebutkan huruf-huruf yang saya tampilkan melalui flashcard, terus juga melalui gambar-gambar, terus juga ada ya biasa huruf abjad yang mereka tampilkan. Itu mereka semangat, tetapi memang kita itu kan karena saya pengennya khusus Down syndrome, tetapi karena di situ juga ada anak lainnya, jadi ya tidak apa-apa bergantian dengan seperti itu. Ya saya rasa sambil diulang sama teman-temannya, misalnya tidak dapat bilang mata, itu diulang sama teman-temannya, sehingga itu juga membantu kami dalam proses pengabdian itu, dalam proses pencapaian tujuan kami, yaitu mengajarkan mereka untuk berbahasa Indonesia seperti itu. Itu yang diajarkan hanya teknik pengucapannya atau sudah mulai menulis? Sementara waktu itu saya pengucapan dulu, setelah itu karena kan mereka keterbatasan ketika menulis. Nah, mungkin untuk selanjutnya kedepannya juga, karena saya itu panti kebetulan dekat dengan rumah saya, kedepannya juga akan saya coba untuk bagaimana mereka membentuk sebuah kalimat seperti itu. Tetapi untuk yang dasarnya, karena kan bahasa pertamanya mereka itu adalah bahasa Jawa. Ya itu terus juga saya coba ajarkan beberapa, karena kan kita perlu proses seperti itu. Memang mereka sulit gitu ya Bu untuk mengucapkan kata? Ada kendala yang kita harus mengulang-ulang. Ada juga yang anak itu meskipun mereka Down syndrome itu dia bisa mengucapkan kata. Mungkin di situ perlu adanya pembinaan yang khusus ahlinya, misalnya dalam memperlihatkan mereka ketika kami di sana, pengasuhnya ini karena tidak ada tim khusus untuk mereka seperti itu, sehingga ya bahasanya ya mengalir begitu saja tanpa adanya pelatihan. Artinya selama ini mereka tidak ada pembinaan khusus gitu ya, jadi disamakan saja dengan yang lain ya. Yang bagian anak-anak yang ya. Baik, Bu Erma, mohon maaf ini menghilang suaranya ya Bu Erma. Jadi kita sudah mendapat gambaran sedikit ya tentang bagaimana Bu Erma dan tim pastinya
ini melakukan pembinaan kepada anak-anak Down syndrome di Darul Azhar ini, ya. Tapi sayang sekali terputus ya. Oh iya, jadi bisa disambung lagi, gabung lagi ya, Bu Erma, ya. Dan kita bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Erma tadi. Mohon maaf agak ada trouble ya. Jadi Bu Erma bisa mencoba untuk bergabung lagi di link kami. Ya. Jadi mohon maaf ya. Karena memang ada kendala, jadi kami harus mencoba menghubungi dulu dengan narasumber Bu Erma Lestari SPD MPD. Nah, sudah tersambung ya Bu Erma. Mohon maaf ini tadi agak terputus ya Bu Erma. Bisa kita lanjutkan Bu Erma? Oh iya, bisa. Iya, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi gambaran saya ini Bu di sekolah Darul Azhar ini anak-anak itu pembelajarannya disatukan ya Bu Erma ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk yang anak-anak Down syndrome. Mohon maaf Bu, ini kebetulan Darul Azhar itu bukan sekolah, tetapi itu seperti panti asuhannya. Oh gitu. Di lembaga sosial, jadi bukan sekolahan. Jadi mengapa mereka di situ komunikasinya tetap dicampur antara anak yang sangat luar biasa dengan anak pada umumnya, itu karena memang di situ panti asuhannya. Makanya saya bercerita mereka adalah anak-anak ya, dari berbagai kalangan. Ya, ada yang kita mengerti orang tuanya, ada yang tidak tahu di mana orang tuanya berada, seperti itu. Jadi itu memang bukan sekolahan. Makanya ketika saya melakukan pembelajaran itu menarik perhatian anak-anak lainnya. Jadi tidak bisa fokus ke anak yang khusus Down syndrome karena mereka kan satu kesatuan, asramanya juga di situ, seperti itu. Kecuali sekolah. Nah, misalnya anak-anak yang sekolah dasar dari SD, SMP sampai SMA itu mereka bersekolah di luar yayasan itu karena yayasan itu adalah panti asuhannya mereka. Tapi mereka sekolah Bu. Kebetulan yang beberapa yang saya tanya itu tidak sekolah. Kalau yang Down syndrome-nya, kalau yang anak-anak yang pada umumnya itu mereka sekolah seperti itu. Tapi yang umum saja itu ada yang belum bisa membaca. Anak-anak yang Down syndrome ini usia berapa Bu? Kebanyakan? Dia sekitar usia anak-anak SD itu mungkin sekitar 9-10 tahunan seperti itu. Dan mereka mengalami kendala di apanya ya Bu? Ini kan Down syndrome itu kan ada istilahnya daya tangkap atau daya pikir yang rendah seperti itu. Nah, ketika berkomunikasi, ketika bertingkah seperti itu, mereka ya ketika kita ajak bicara itu tidak langsung merespon seperti itu. Karena mungkin ada kendala pertama dari segi bahasanya karena saya orang bahasa, jadi saya melihat dari segi bahasanya. Kenapa? Karena bahasanya mereka misalnya mungkin juga dia mengetahuinya bahasa Jawa, tetapi yang mengajak komunikasi itu menggunakan bahasa Indonesia seperti itu, Bu. Dan meskipun Jawa juga ada tingkatannya. Nah, dan kebetulan mungkin ketika yang mengajak komunikasi itu arahnya mereka belum menangkap maknanya apa seperti itu. Kemarin berarti
Bu Erma ini tidak hanya melakukan pembinaan ke anak-anak Down syndrome, barangkali kepada para pengasuhnya juga. Oh iya, untuk kepada para pengasuhnya itu hanya menyerahkan saja ke kami. Dan beliau menyampaikan sangat senang ketika anak-anak itu mendapatkan perhatian, karena memang jujur kekurangan tenaga, terutama yang menghadapi mereka seperti itu. Ya, suasananya juga di sana, meskipun tidak 100% anak Down syndrome yang tinggal di situ, tetapi dia kan karena mereka campur, itu suasananya juga seperti dalam eh, dalam percakapan, terus juga ya seperti itu, yang tiba-tiba ada yang mau menyerang, ada yang tidak dapat diajak bicara sama sekali juga. Jadi di situ kita tidak 100% semua mereka wajib mengikuti instruksi kita, tidak. Yang bisa saja yang kita ajak berbicara sambil melakukan pendekatan dengan yang lain juga seperti itu. Tapi dari sisi komunikasi mereka bisa ya berkomunikasi dengan orang lain. Nah itu komunikasi kita harus perlahan. Benar-benar kita ada, maksudnya kita sendiri komunikasinya tidak bisa seperti yang orang normal lainnya. Kita harus mengikuti dengan perasaan. Mungkin dari situ pendekatan dari pendekatan dari secara psikis ya. Nah, secara psikisnya itu kita secara psikologi kita melakukan pendekatan seperti itu. Jadi ada yang diam, kita lakukan pendekatan, kita ajak mereka secara perlahan seperti itu, bukan hanya sekali dua kali tetapi berulang kali. Nah, kebetulan saya juga sebelum melakukan pengabdian ini, saya juga sering ke panti itu, ikut tim pengabdian lain memang dengan bahasan lain, cuman mereka sudah mulai, oh ini orang yang kami kenal. Iya, berarti kalau ketemu orang baru itu mereka kurang percaya diri begitu ya, atau bahkan ada yang ketakutan barangkali seperti itu. Iya, ada juga yang biasa saja, ada yang juga kita lewat di depan yang mereka menganggap kita tidak ada seperti itu. Iya, tapi itulah anak-anak yang Down syndrome ini ya, dan pastinya dalam memberikan pembinaan atau bimbingan ini juga kitanya juga harus telaten dengan penuh kesabaran begitu ya Bu ya. Kemarin ini berarti Ibu memberikan pelajaran bahasa Indonesia yang mereka belum mengenal begitu bahasa Indonesia itu. Mereka misalnya hanya sedikit saja, ada yang tidak mengenal sama sekali, ada yang sedikit mengenal seperti itu, ada yang sudah mengenal tinggal kita asah. Karena saya lihat kan ketika meminta untuk kita mengenal huruf dalam bahasa Indonesia, itu ada yang sedikit memang untuk mereka tingkatannya tidak semuanya, cuman ada yang sudah mengenal A itu apa, ada yang tidak mengenal sama sekali. Nah, terus juga kosakata ya, kosakata memang karena lingkungannya berada di tengah-tengah, itu kan di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang mayoritas Jawa. Nah, juga mereka menggunakan bahasa Jawa itu, tapi perlahan untuk kegiatan yang mudah diingat seperti makan, minum seperti itu, terus anggota tubuh, hal-hal seperti itulah yang diajarkan oleh kami. Jadi masalah-masalah yang umum aja mereka belum kenal gitu ya, mungkin taunya hanya bahasa Jawanya saja gitu. Iya, dan tingkat kesulitannya dalam mengingat gitu ya. Misalnya Bu Erma memberikan kata makan gitu, apakah itu bisa langsung teringat selamanya atau kita harus
berulang lagi gitu. Harus memberikan contoh gambar juga. Oh gitu. Dan kita kan bukan hanya kita bilang pengucapan ya ketika mengajar atau melakukan pemerolehan bahasa, anak itu bukan hanya makan gitu. Tetapi kita harus menunjukkan makan, misalnya kita menggunakan tangan mempraktekkan atau juga bisa menunjukkan gambar, ini namanya makan. Nah, sambil kita kan ada bahasa misalnya makan, Ya. mangan, makan itu artinya ini dalam bahasa Jawa. Seperti itu. Ini memang ya unik sih, cuman ya saya sampai sempat berpikir bahwa ketika seorang guru yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus adalah guru yang benar-benar luar biasa. Saya yang hanya beberapa kali pertemuan saja, oh seperti itu tantangannya. Buat deg-degan ketika kita ke sana. Apalagi saya pernah, saya kaget ketika saya duduk itu tiba-tiba mau diserang untuk pengasuhnya waspada gitu langsung. Angkat, oh dia teriak-teriak, mungkin dia ada mengalami trauma atau apa seperti itu, saya juga kurang tahu. Dia teriak-teriak seperti mau menyerang. Iya, saya jadi agak ini juga agak terharu ya mendengar cerita Bu Erma ini. Tapi ya kita salut sama pengasuhnya yang dia bisa menghadapi setiap harinya begitu. Jadi untuk memberikan pelajaran bahasa Indonesia ini tidak hanya dengan pengucapan kata, tetapi juga harus dengan media lain begitu ya Bu ya. Betul. Iya. Kemarin berarti anak-anak yang diajarkan ini belum bisa merespon begitu. Nah, itu tingkatannya ada yang tidak merespon sama sekali, ada yang sedikit, karena yang dia pengen ajak saya pulang jadi anak, seperti itu minta kami menjadi orang tuanya, itu sedikit. Dia itu inisiatif banget kalau yang salah satu anak ini tuh. Ada juga yang tidak peduli seperti itu, ada juga yang ketika pelatihan berkali-kali akhirnya mungkin ada kedekatan emosional karena sering bertemu, jadi di situ mereka bisa mulai perlahan meresponnya, tidak langsung 100% merespon dengan baik. Artinya kan butuh waktu dulu untuk adaptasi begitu ya. Betul, bukan hanya anak-anaknya tetapi kami juga tim itu perlu adaptasi. Adaptasinya lah berapa lama ini sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan kita gitu? Adaptasinya itu berapa ya? Butuh Mungkin tiga kali. Ketiga ini sudah mulai. Yang ketiga itu kan saya sudah beberapa. Ketiga itu yang pertama karena saya meskipun bukan mengajarkan bahasa Indonesia waktu itu karena memberikan suatu pelatihan juga di situ mulai. Terus kedua, ketiga mulai terlihat berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ketiga, keempat saya lupa berapa kali saya melakukan itu. Nah, sampai akhirnya mereka antusias. Banyak yang minta berdiri menunjukkan misalnya ini apa, saya bilang seperti itu. Berarti kemarin yang diajarkan itu juga tidak banyak ya Bu ya, kata-kata yang diajarkan kepada anak-anak. Iya, cukup kata-kata yang berada di sekitar mereka saja. Mungkin untuk ke depannya ketika saya melakukan penelitian lanjutan lagi, misalnya pengertian lanjutan, mungkin bisa melakukan secara intens yang dimana bukan hanya saya saja sama teman-teman yang mengajarkan mereka, tetapi memang guru-guru yang berpengalaman, karena kan kalau guru-guru yang berpengalaman akan memberi terapi juga, terapi ajar misalnya menggunakan bola atau suling dan sebagainya untuk mengasah kemampuan berbicara mereka seperti itu. Perlu pendampingan khusus. Iya. Ini kan kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi mereka ya Bu ya. Jadi mungkin
Ya seperti yang Bu Erma katakan tadi, bahwa untuk bisa melakukan komunikasi dengan baik ini perlu satu media. Artinya kan barangkali mereka kalau mendapatkan terapi secara berkelanjutan, ya insya Allah bisa mungkin ya Bu ya, ada perkembangan minimalnya gitu. Iya, insya Allah akan lebih baik ketika mereka mendapatkan tindakan dari secara terapi kesehatannya itu, karena kan memang untuk perkembangan bukan hanya anak untuk Down syndrome saja, anak-anak pada umumnya juga. Ketika kita melakukan pemerolehan, kan salah satu pembelajaran yang saya lakukan pembelajaran bahasa seperti mereka melakukan pemerolehan bahasa. Nah itu kan ketika kecil pun itu ada terapinya, misalnya anak kecil dikasih fluid, dikasih macam-macam, disuruh meniup balon dan sebagainya. Itu membuat perkembangan bahasanya, membuat bagaimana cara mengucapkannya. Nah itu bagian kecil, apalagi ketika khusus orang-orang yang ahli terapis itu, pasti saya yakin mereka bisa, setidaknya bisa memberikan peningkatan kemampuan. Memang si anak Down syndrome itu kan memiliki kemampuan yang rendah, tetapi ketika diasah sedikit demi sedikit, terus juga ada beberapa tindakan secara ilmu kesehatan diberikan selain terapi, tetapi diberikan vitamin, diberikan obat. Saya rasa itu bisa membantu. Ya setidaknya semoga di luar sana harapan saya ketika pengabdian ini banyak panti-panti itu mau menerima anak-anak Down syndrome itu, karena mereka juga anak-anak yang sama pada umumnya yang butuh perhatian dari kita, dan mereka juga secara perlahan juga akan dapat melakukan sesuatu yang seperti pada umumnya. Nah, waktu pertama Ibu Erma datang ke sana, adakah perbedaan setelah Bu Erma melakukan pembinaan pada anak-anak itu? Oh iya, sangat berbeda. Ketika mereka, terutama ketika mereka menyambut ya, pertama kan cuek, lama-lama datang ke kita seperti itu. Oh diajak, misalnya kita ajak, ayo kita foto. Itu mereka dengan bisa bisa dengan gesturnya bermacam-macam. Berbeda dengan mungkin mereka sudah mulai, oh ini artinya foto bersama, oh ini artinya disapa, seperti itu. Jadi ada perbedaan ya, minimal responnya lebih ke terasa lebih nyaman begitu ya. Tidak seperti pada saat mungkin kalau ada orang asing yang datang, mungkin mereka berpikir negatif duluan atau sudah ketakutan duluan begitu ya. Tetapi setelah beberapa kali bertemu, kemudian mereka sudah tahu dan sudah merasa nyaman bahwa yang datang ini tidak membahayakan bagi mereka begitu. Iya betul. Kalau berarti kan kalau sudah adaptasinya sudah bisa dilakukan komunikasi dengan baik, di situ baru Bu Erma bisa memberikan pelajaran bahasa Indonesia tadi. Tetap pertama kan memang ketika sebelum melakukan pengabdian itu perlu ada observasi terlebih dahulu. Nah, terus juga kan saya sudah pernah melakukan penelitian juga tentang fonetik. Fonetik itu adalah cara ucap di situ. Nah, di tempat yang sama, terus yang ketika pengabdian ada pengabdian internal. Nah, di situ saya coba untuk ikut kembali. Nah, di situ bisa terlaksana. Karena sebelumnya saya sudah melakukan pertemuan beberapa kali. Nah, ketika saya mengkonsep seperti ini cara mereka berkomunikasi, nah di situ bisa terlaksana. Untuk
media yang digunakan kemarin Bu Erna menggunakan media apa? Untuk flashcard, terus juga ada gambar-gambar, terus juga flashcard itu ada gambar, ada huruf, ada kosakata, terus juga ini ada puisi untuk mereka membacakannya. Puisi pendek sekali seperti itu untuk yang saya rasa anak ini memiliki kelebihan bisa membacakan itu seperti itu. Jadi makanya kemarin ketika di sini kan saya juga menciptakan satu puisi yang berjudul Makna. Nah di situ benar-benar maknanya itu yang menceritakan tentang mereka juga. Jadi perlahan kita maksudnya menggiring bagaimana sih isinya, baca perlahan untuk medianya. Itu sudah pertemuan untuk evaluasi terakhir. Tapi kalau awal-awal memang fokus pada huruf, fokus pada kosakata seperti itu, fokus bagaimana menerangkan makan itu seperti ini, mandi, terus bagaimana tangan kiri, tangan kanan benar-benar harus dijelaskan. Jadi mengajarkan mereka bukan hanya dari ucapan, bukan hanya dari media, tapi gestur, ekspresi kita itu juga biar mereka itu ya bisa mengerti. Artinya kemarin itu tidak hanya dengan menggunakan alat tulis dulu ya Bu ya. Oh iya. Yang penting mereka bisa tersimpan di memorinya minimal satu kata saja gitu ya Bu ya. Ya minimal satu kata saja. Setidaknya mengucapkan makan, lapar seperti itu. Tapi mereka senang ya Bu ya dengan kehadiran Bu Erma dengan memberikan pembinaan yang seperti itu. Ya saya merasakan mungkin mereka tidak yang senyum tertawa semua tidak, tapi ketika mereka melakukan penyambutan saya merasakan ya kan kita melihatnya bukan hanya dari ekspresinya karena mereka tidak bisa kita nilai dari ekspresinya, tapi ketika mereka pendekatan dekat kita mulai mau merespon seperti itu. Ada juga yang menunjukkan rasa senangnya dengan senyum seperti itu. Ada juga dia itu tidak mau melihat kita tapi dia mendekat seperti itu. Nah untuk katakanlah di kelas pembelajaran itu idealnya berapa lama ya Bu ya untuk memberikan pelajaran terhadap mereka, bisa minimal 1 jam atau berapa begitu? Kalau saya memang waktu itu tergantung kondisionalnya, tidak mentargetkan mereka harus misalnya 110 kosakata. Saya melihat kondisi, kira-kira ini kan ada misalnya anak-anak yang umum misalnya 1 jam itu, kalau ini tidak, misalnya satu anak hanya butuh 2 menit saja, ya sudah gantian dengan yang lainnya seperti itu. Jadi tidak perlakuan secara umum satu kelas wajib 1 jam itu tidak. Melihat mereka agar mereka pertama kita lihat juga dari perilakunya, dari bagaimana sih, kan kita ada tahapan-tahapannya ya Bu ya. Misalkan tahapan pertama melakukan apa, tahapan kedua melakukan apa gitu. Ya pertama itu ya kita melakukan pendekatan dulu, habis itu kita melakukan pengenalan. Jadi kan timnya bukan hanya dari saya, ada juga tim saya pengabdian yang baru, itu kan juga mereka perlu proses bagaimana pengenalan lapangannya, bagaimana kondisi anaknya. Ada juga ketika kita datang ternyata pas mereka banyak yang tidur, istirahat siang seperti itu. Ada juga yang jadi saya tahap pertama yaitu pengenalan, tahap kedua itu kita melakukan pembelajaran pengenalan huruf, habis itu kosakata, terus kita bagaimana sih mengaplikasikan, setidaknya mereka ngerti tidur itu seperti apa, makan itu seperti apa.
pemahaman makna dari kata yang kita berikan. Setelah itu yaitu terakhir evaluasi. Evaluasi bagaimana sih perkembangannya dari awal yang kita lakukan sampai terakhir, seperti itu. Dari hasil evaluasi sendiri, hasilnya gimana? Hasilnya baik, maksudnya cukup membuat kita, ternyata anak-anak lama-lama mereka juga memberikan hal-hal positif seperti itu, bukan hanya pada anak Down syndrome saja, tetapi anak di sekitarnya juga, karena mereka mungkin merasa semangat ya, motivasinya untuk belajar itu ada. Artinya kan di situ sudah ada perkembangan ataupun perubahan perilaku begitu? Ya, ada perubahan perilaku, terus ada perubahan penambahan kosakata, meskipun tidak 100%, tetapi setidaknya dalam upaya di situ kita membuka suatu pengetahuan baru. Jika mereka kita perlakukan dengan baik, maka juga mereka akan dapat berubah menjadi lebih baik terus secara perlahan, secara bertahap gitu. Iya. Tapi kan yang penting itu ya, kita tidak bisa ujuk-ujuk begitu memberikan pembinaan langsung saat itu juga berubah ya. Minimalnya mereka tahu gitu ya. Untuk mengaplikasikannya barangkali ya butuh waktu, tapi minimal mereka tahu dulu begitu. Barangkali itu juga salah satu tujuan dari Bu Ellen. Iya, betul. Iya. Nah, dari hasil itu juga respon dari para pengasuh Darul Azhar ini seperti apa nih? Kalau para pengasuhnya saya senangnya di situ mereka itu kita datang itu meskipun tidak secara materi, tapi ketika kita membantu mereka, misalnya mengarahkan anak-anak, apalagi melakukan pembelajaran, di situ benar-benar pengasuhnya sangat respon dengan baik, bahkan mengapresiasi, sangat senang ketika dibantu dalam bentuk apapun. Jadi ketika saya ke situ tidak selalu misalnya membawa apa untuk anak-anak, tidak. Tetapi mereka senang ketika kita mengajarkan mereka, ketika kita berkomunikasi sama anak-anaknya, mengarahkan dan sebagainya. Di situ saya akui responnya mereka adalah orang-orang tulus, saya lihat. Sehingga terbentuk satu panti asuhan yang sangat luar biasa, karena kan beberapa kali saya ke panti asuhan baru ini, mungkin karena saya hanya beberapa kali saja, baru ini saya melihat ada panti asuhan yang itu dia memang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka menerima, jadi ya mereka selalu positif dan positif terus. Itu. Iya. Berapa banyak anak-anak yang ada di sana? Saya agak, karena kan memang mereka kadang ada yang masuk, ada yang keluar 15 sampai 30. Waktu itu ada yang 20, terus terakhir 26 sebelum. Jadi ketika masuk pertama itu berubah-ubah seperti itu. Jumlahnya karena memang sesuai kondisi, apalagi ketika pandemi itu separuh lebih anak-anak yang di situ ada yang masih memiliki orang tua, ada yang kalau anak yang Down syndrome itu kan mereka kadang menetap di situ, tapi ada juga yang diambil keluarganya seperti itu. Selama yang masih ada keluarganya, mereka diarahkan ketika pandemi itu untuk tidak menetap di situ. Ketika pelaksanaan itu saya antara pandemi dan tidak, selalu berubah-ubah. Jadi saya tanya, dulu ini banyak tempatnya anak-anak, terus kadang-kadang tiba-tiba hanya ada 10-15 orang, kemana? Ada yang masih pulang, seperti itu. Ada juga yaitu memang ada yang masih memiliki orang tua, ada yang tidak, ada yang tidak tahu di mana orang tuanya.
Nah, kembali ke anak Down syndrome ini, mungkin Bu Erma baru sebatas memberikan pelajaran kata gitu ya, belum kalimat ya Bu ya, baru satu kata barangkali itu yang disampaikan. Kata, bukan hanya kata sih, penyusunan misalnya saya makan, tapi kan bukan menjadi sebuah kalimat yang utuh kayak itu. Cukup mereka dapat menanggapi ketika kita berbicara itu, saya rasa untuk tingkatan mereka sudah baik. Karena kan juga mereka seperti pemurolehan bahasa keduanya. Bahasa pertamanya itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu adalah seperti bahasa baru untuk mereka atau bahasa kedua. Jadi proses pembelajaran bahasa itu tidak langsung kita langsung kalimat, tidak, karena kita sendiri pun yang sejak lahir misalnya belajar bahasa Indonesia untuk kalimat pun masih ada kesulitan seperti itu. Tapi untuk kedepannya kemungkinan bukan hanya melakukan penanganan untuk bagaimana mereka pemulihan bahasa Indonesia dari kata terus menjadi kalimat, tetapi lebih cenderung kalau saya lihat yang mereka butuhkan adalah cara di terapinya untuk agar mereka di masyarakat itu bisa diterima dengan baik gitu. Dan itu kebiasaan ya Bu ya. Ya, kebiasaannya. Apakah kemungkinan itu akan lupa lagi Bu apa yang diajarkan oleh Ibu dan Oh, itu kemungkinan itu sangat besar. Kalau misalnya kan, tapi memang kami berpesan kepada para pengasuhnya, mereka itu adalah anak-anak yang luar biasa. Ketika kita mencoba, makanya beberapa kegiatan itu selalu mencoba melihat panti itu, beberapa kegiatan kita kunjungi, bukan hanya fokus pada kegiatan saya tentang pemulihan bahasa Indonesia, tetapi kegiatan yang lainnya itu agar tetap melihat, oh bagaimana sih yang kita ajarkan seperti itu. Tapi sebaiknya memang itu dilatih setiap hari agar tidak hilang begitu saja. Perlu ada pembinaan untuk dikasih satu itu, mungkin dikasih satu atau dua orang guru khusus di situ. Iya, mengingat pengasuhnya juga mungkin kurang ya Bu ya di sana. Ya, pengasuhnya bukan background dari pendidikan, anak luar biasa juga, pengasuhnya bukan background itu. Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan mungkin sampai terakhir Ibu kunjungi begitu kemarin ini, bagaimana dengan kondisi anak-anak? Apakah mereka masih ingat dengan Ibu ataupun juga masih ingat apa yang diajarkan? Karena kan mungkin kalau sudah berselang beberapa waktu tidak ketemu, bisa jadi lupa lagi nih Bu. Terakhir itu bukan hanya mereka ya, tapi umumnya anak-anak di situ ternyata ketika dilakukan pembelajaran, saya juga kan tanya ke rekan saya yang baru di sana, bagaimana anak-anaknya. Mereka terlihat sangat aktif dan lebih antusias menyambut pelatihan apapun yang dilakukan oleh teman-teman kampus, teman-teman rekan dosen, itu mereka sangat antusias. Nah, di situ kebetulan saya bukan hanya saya sendiri, tetapi saya juga gabungan dari dosen lain dan sebagainya. Nah, jadi kita saling, oh iya kelihatan yang awalnya tidak biasa saja, lama-lama mereka ternyata mungkin masih mengingat-ingat, oh ini pernah. Semoga suatu saat nanti bisa melakukan suatu pelatihan atau pengabdian di situ lagi, agar yang dilakukan yang dulu yang dilakukan pelatihan itu bisa tetap ada di diri mereka. Iya. Dan barangkali kepada para pengasuhnya juga ini perlu diberikan pelatihan juga ini Bu. Ya, itu perlu. Bukan berarti atau bermaksud kita mengajari, tetapi sayang kalau
hasil yang sudah diberikan oleh ibu, kemudian lupa lagi atau hilang lagi dari memorinya gitu ya Bu ya. Ya, semoga karena kan memang juga saya lihat pengasuhnya sudah sepuh. Semoga mungkin ada anak muda yang tergerak hatinya untuk ke situ, untuk bergabung sama beliau untuk mengasuh sama-sama. Karena kelihatan capek sekali, bisa bisa dibayangkan itu untuk mengurus anak satu dalam keadaan yang umum saja itu kelelahan, bagaimana dengan keberagaman mereka yang begitu luar biasa. Jadi kalau misalnya ada apa KKN dan sebagainya, silahkan untuk ke panti tersebut karena itu sangat-sangat membantu mereka. Terutama yang paham dengan sikap dan perilaku, Ya, betul. apa yang harus diajarkan pada anak-anak. Untuk anak-anak yang lainnya, apakah ini tidak tidak mempengaruhi begitu kondisi seperti ini? Untuk anak-anak lainnya yang umum ya, yang pada umumnya itu mereka ya justru mereka juga ingin ikut, jadi kita tidak bisa melarang oh ini untuk pelatihan ini ya, mereka pengaruhnya ya semangatnya ada semangat, mungkin karena kita memberikan bukan hanya suatu pembelajaran tetapi kita juga memberikan suatu perhatian kepada mereka sehingga pengaruhnya bukan hanya pada dampak anak Down syndrome saja tetapi anak secara umum seperti itu. Jadi ya kita mereka kan masih ingat yang umumnya kadang ngajak foto seperti itu. Tapi meskipun mereka sudah mengenal bahasa Indonesia, Ya, tetapi mereka tetap mau ikut belajar. Ya udah kalau mereka ikut belajar kan berarti saya juga memberikan satu hal yang berbeda, misalnya menunjukkan apa, membuat kalimat apa, berbeda. Meskipun dalam satu kesatuan mereka karena tidak bisa saya pisahkan, karena ruangannya juga terbatas, itu kendalanya waktu pengabdian. Tapi di situ ada sisi baiknya. Justru membantu teman-temannya untuk mengingat, misalnya makan, diam saja, terus akhirnya makan, jadi rame seperti itu. berarti pada saat mereka misalkan ingin makan gitu ya atau ingin tidur, mereka tidak bisa mengucapkan itu ya Bu ya. Ada yang sudah bisa, ada yang menggunakan bahasa daerahnya, ada yang diem aja. Oh gitu. Iya. Berapa kata kemarin yang sudah Ibu berikan? Ya lupa apa kata ya, karena datanya masih. Tapi yang jelas untuk keseharian seperti itu, misalnya aktivitas anggota tubuh seperti itu, pokoknya aktivitas yang berada di lingkungan mereka, lingkungan sehari-hari, agar kan misalnya mengerti arti makan, bisa tolong, terima kasih. Dan juga ada beberapa anak yang sudah bisa merangkai kata-kata itu. Saya makan, gitu. Aku makan. Gitu. Kadang mereka menggunakan kata aku, ya sudah. Aku. Seperti angkat aku jadi anak. Iya. Maksud saya untuk memberikan kata, bukan kalimat dulu ya. Ya, Kata yang bisa diterima oleh anak-anak itu sekali pertemuan itu bisa berapa gitu. Oh ya, kalau untuk anak-anak sekali pertemuan itu ada yang hanya satu, terus nanti berkembang lagi ada dua kosakata, tiga. Jadi saya tidak bisa mentargetkan karena setiap tim, setiap orang, setiap rekan saya itu berbeda-beda. Ada anaknya yang ini, ada kan anak Down syndrome, tapi dia memiliki mungkin ada sedikit tekad yang lebih banyak, jadi dia memperolehnya lebih banyak seperti itu.
Iya. Kalau untuk jumlah, saya kira tadi menanyakan untuk jumlah, untuk keseluruhan itu beda-beda dan saya juga lupa. Iya. Tapi memang kalau pertemuan kan kita perlahan gitu. Setidaknya setiap beberapa kali pertemuan pasti ada peningkatan kata. Misalnya pertemuan pertama itu 1 atau 2 kata, pertemuan selanjutnya bisa 4, bisa 5 kata. Seperti itu. Dan Tapi yang mereka ingat ya pada saat diberikan sebelumnya. Ditanyakan kembali gitu ya. Oh gitu. Iya. Ditanyakan kembali ketika masuk itu ya. Iya. Baik. Mohon maaf terputus kembali ini ya Bu Erma. Jadi sayang sekali ini waktunya tinggal sedikit lagi. Bu Erma bisa dicoba untuk bergabung kembali dengan saya di sini. Ya, tadi kita sudah punya gambarannya tentang pengabdian Bu Erma pada anak-anak Down syndrome ini di Panti Asuhan Darul Azhar Karangploso yang mengenalkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Jadi setelah kita dengarkan tadi bahwa untuk mengenalkan satu kata saja itu mungkin juga perlu beberapa kali gitu ya, diulang supaya anak-anak itu betul-betul tahu dan kata yang diterimanya itu tersimpan di dalam memorinya. Seperti yang dikatakan Bu Erma bahwa membina anak-anak Down syndrome ini kan butuh ketelatenan, kesabaran begitu ya. Karena walau bagaimanapun mereka tidak seperti anak-anak pada umumnya, dan ya dengan kehadiran Bu Erma ini minimal bisa membantu anak-anak dalam terutama pengenalan kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Bu Erma mohon maaf ini tadi agak terputus lagi. Iya. Ada waktu ini sedikit nih Bu Erma, saya juga ingin tahu kesan Bu Erma kemarin ketika memberikan pembelajaran atau pembinaannya ya terhadap anak-anak Down syndrome ini seperti apa sih gambarnya Bu Erma? Saya sendiri yang mendengar cerita Bu Erma begitu ya, ya agak ternyuh juga. Apalagi Bu Erma yang melihat langsung, gimana nih Bu Erma gambarannya? Justru memberikan pelajaran untuk saya agar saya benar-benar bersyukur ya, terus juga bisa lebih menghormati sesama manusia, bahwa mereka itu dan juga lebih menghormati mereka yang khususnya sangat-sangat spesial. Mereka tetap bisa kita lakukan pembinaan, terus juga mereka juga memiliki hati yang tulus ketika kita menghadapi mereka dengan hati, bukan hanya dengan emosional, dengan logika saja, tetapi kita ketika menghadapi anak Down syndrome itu kita juga dengan hati memberikan cerminan bahwa mereka itu adalah wujud mencontoh agar kita lebih bersyukur saja. Kesan saya membuat saya lebih bersyukur diciptakan sebagai manusia yang seperti ini. Tapi itu sebetulnya bisa ya Bu ya, kalau misalkan ditelateni ibaratnya begitu ya, meskipun ada sedikitlah perubahannya gitu ya Bu ya. Ya bisa, karena kan butuh proses, bukan hanya dilakukan pelatihan saja, tapi kembali lagi
terapi dan juga perlu diberikan obat, mungkin vitamin dan sebagainya. Nah, itu karena saya pernah waktu kecil itu melihat anak yang keterbelakangan, dia setiap orang tuanya berusaha memberikan dia pengobatan. Lama kelamaan ya dia ada yang bisa hidup mandiri seperti itu. Ada juga yang perlu masih pendampingan, tetapi setidaknya ketika anak yang diperhatikan sama yang dibiarkan pasti ada bedanya. Iya. Kemarin Bu Erma untuk sekali pertemuan idealnya berapa lama Bu? 1 jam? Atau sekali pertemuannya? Sekali pertemuan itu 30 sampai 60 menit, tapi kembali lagi satu anak itu tidak bisa saya targetkan, anak satu ini 5 menit, tidak. Tapi di pantinya itu misalnya 30, 60, kadang kalau keasikan bisa sampai 1,5 jam, 2 jam. Jadi yang penting ya seperti bermain, lebih tepat bermain dengan mereka, agak ya bermain-main sama mereka sambil mengenalkan ini loh bahasa Indonesia, karena jadi ibaratnya bermain sambil belajar begitu ya, bukan belajar sambil bermain. Iya, biasanya kan kita belajar sambil bermain, tapi ini bermain sambil belajar. Baik, Bu Erma, terima kasih sekali sudah berbagi informasi yang pastinya ini semoga saja menambah wawasan dan juga sekaligus mengetuk hati kita ya Bu ya, dengan dengar cerita dari Bu Erma tadi, dan insya Allah mungkin Bu Erma nanti akan melanjutkan pengabdiannya ya Bu ya. Semoga, amin. Baik, terima kasih Bu Erma. Kita harus mengakhiri obrolan kita di kesempatan siang hari ini, dan mohon maaf kalau tadi banyak kendalanya. Semoga sukses untuk Bu Erma dan tim. Dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam, terima kasih. Sama-sama Bu Erma. Nah, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Erma Lestari SPD MPD tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada anak Down Syndrome di Panti Asuhan Darul Azhar di Karangploso ya. Semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan saya akhiri Kiprah Indonesia sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.